Jadi, yang akan kita bahas pertama kali adalah cara menginput data awal perusahaan CV Mandiri Jaya ke dalam Mayop. Yang pertama, kita buka aplikasi Mayop, lalu kita klik Create, klik Next, lalu company name-nya diisi dengan CV Mandiri Jaya. Alamatnya di Jalan Antasena, nomor 18, Jakarta Pusat. Untuk phone numbernya 02122338855. Fax numbernya 0212233886665. Email addressnya mandiri underscore jaya at indo.net. Lalu klik next. Current financial year-nya adalah 2021, last month-nya Desember, conversion month-nya Desember juga, dan number of accounting periods-nya 13. Lalu kita klik next, next lagi, kita pilih yang I would like to import a list of account, lalu klik next, lalu kita ganti file name-nya sesuai sesuka hati kalian ya. Sini aku akan menamakannya dengan CV Mandiri Jaya SMKN 46 Jakarta. Lalu kita klik save. Nah, kalau udah di save, kita klik next. Kita pilih Command Center. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu setelah itu kita akan mengisi atau mengimport list account. Kita klik file. Lalu kita pilih import data, kita ke account dan account information, lalu duplicate record-nya diubah menjadi update existing record, lalu kita klik continue, lalu kita masukkan file yang sudah kita buat, file list account-nya, lalu kita klik open, kita match all, account type, lalu kita klik import. Nah, apabila di sini record skip dan record imported with warningnya sudah 0, berarti kita sudah benar ya, tidak ada yang terskip atau apapun. Lalu kita klik OK. Dan list account-nya sudah terisi semua di sini. Lalu setelah itu kita klik close dan kita akan buat text code. Kita yang pertama klik list, lalu text code. Nah, di text code ini kita hanya menyisakan akun NT dan GST. Selain itu kita hapus ya. Untuk GST, kita akan ubah namanya menjadi PPN. Untuk text collected-nya kita isi dengan PPN outcome dan text paid-nya kita isi dengan PPN income. Lalu kita klik OK, lalu kita hapus lagi. Lalu kalau sudah kita klik close. Lalu setelah itu kita akan memasukkan saldo awal yang saldo awal. Yang pertama kita klik setup. Lalu kita ke balance dan account opening balance. Nah, di sini kita isinya sesuai yang ada di file PDF-nya ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, teman-teman. Untuk cash in bank-nya dia sebesar 276.120. 6.120 juta. Untuk allowance karena dia merupakan akun kontra, jadi kita menggunakan minus ya. Untuk akun akumulasi depresiasi juga dia merupakan akun kontra, jadi kita isi menggunakan minus.
Untuk sales diskon, dia juga merupakan akun kontra, jadi kita menggunakan minus juga. Forecast juga dia merupakan akun kontra, jadi kita menggunakan minus juga. Nah, kalau sudah RP0 di sini, artinya kita sudah balance ya, teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan mengisi card file. Yang pertama kita akan klik card filenya. Lalu kita klik card list dan informasi kita bisa lihat di sini di daftar customer. Nah, lalu kita klik new dan di situ ada apotek Ashifa C001, alamatnya di Jalan Ahmad Yani, nomor 40, kotanya di Jakarta, nomor teleponnya 021 428 9450. Lalu kita klik selling details. Nah, di sini untuk terminnya 1/10 nah 30. Nah, kita menggunakan in a given of days, diskon daysnya 10 hari, balance due daysnya 30 hari, dan diskonnya 1%. Kita klik OK. Lalu kita klik new lagi. Ada apotek Bunda C002. Alamatnya di Jalan Palasari, B14, kotanya di Jakarta. Nomor teleponnya 021 788 9887. Selling detailsnya juga menggunakan net termin 1/10 menggunakan in a given of days. Discount daysnya 10, balance to daysnya 30. Diskonnya 1%. Lalu klik OK dan disitu ada apotek Citama C003. Alamatnya ada di Jalan Pahlawan 2A. Kotanya ada di Jakarta. Phone numbernya 021 228 90 18. Lalu dia menggunakan termin yang sama dan kita sini menggunakan in the given of days juga. Diskon di 10 hari, balance due days-nya 30 hari, dan diskonnya 1%. Lalu klik OK. Kita klik new lagi, ada apotek Dentisari C004, alamatnya di Jalan Cikutra 20, kotanya di Jakarta. Nomor teleponnya 021 665 4501. Terminnya juga sama, in a given of days, diskonnya 10 hari, balance to days 30 hari, diskonnya 1%. Lalu klik OK. Lalu kita akan mengisi data daftar
supplier, sama kita klik new. Tapi card type-nya diganti menjadi supplier. Di situ ada PT Asoka S001, alamatnya di Jalan Raja Wali 20, kotanya di Jakarta. Nomor teleponnya 02154666102. Lalu kita ke buying details. Di sini terminnya 2/10 netting 50. Berarti kita menggunakan in a given of days, discount days-nya 10 hari, balance due days-nya 50 hari, discount-nya 2%. Lalu kita klik OK. Lalu kita new lagi, ada PT Barata S002, alamatnya di Jalan Dipati Ukur nomor 3, kotanya di Jakarta. Phone number-nya 021 450 7654. Terminnya juga sama, 2/10 net 50, menggunakan in a given of days, diskon di 10 hari, balance due days-nya 50, diskonnya 2%. Kita klik OK, ada lagi satu lagi PT Caraka. S003, alamatnya di Jalan Tikukur nomor 17, kotanya di Jakarta. Nomor teleponnya 021 619 3056. Menggunakan termin yang sama, menggunakan in a given of days, diskon bisa 10, balance due days 50, diskonnya 2%. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan mengisi saldo awal dari supplier dan customer. Kita klik setup, lalu ke balance dan ke customer balance. Nah, kita klik yang Apotek Ashifa dulu, lalu kita add sell. Lalu invoice-nya kita isi dengan FPJ 11.8. Tanggalnya 20 November 2021. Memonya kita isi dengan saldo awal piutang Apotek Ashifa. Saldonya ada 44 juta. Tax code-nya kita ubah jadi NT. Nah, kalau sudah kita record, lalu kita ganti ke Apotek Bunda. Kita add sell. Lalu invoice-nya diisi dengan FPJ 11.11. Tanggalnya 25 November. Memonya kita isi dengan saldo awal piutang Apotek Bunda. Ada 33 juta. Tax code-nya NT. Lalu kita record. Lalu kita ubah lagi ke Apotek Dentisari. Kita add sell. Lalu invoice-nya SPJ 11.12. Tanggalnya 30 November. Memonya kita isi dengan saldo awal piutang Apotek Dentisari. Ada 33 juta juga. Lalu tax code-nya diubah menjadi NT. Lalu kita record. Lalu kita close. Lalu kita masukkan saldo hutangnya.
Kita klik setup, kita pilih balance dan supplier balance. Kita klik yang PT Asoka dulu, kita add purchase. PO-nya diisi dengan NP811 tanggalnya 18 November 2021. Memonya diisi dengan saldo awal hutang PT Asoka. Ada 44 juta. Tax code-nya NT. Lalu kita record. Lalu kita ke PT Barata. Kita add purchase. Untuk PO-nya LI1411. Tanggalnya 26 November 2021. Memonya diisi dengan saldo awal hutang PT Barata. Ada 22 juta dan tax code-nya diubah menjadi NT. Record. Lalu kita ke PT Caraka. Kita add purchase. Lalu PO-nya diisi dengan MN 2211. Tanggalnya 30 November. Memonya diisi dengan saldo awal hutang PT Caraka. Ada 88 juta. Tax code-nya NT. Lalu kita klik record. Nah, kalau sudah semua kita close. Lalu setelah itu kita akan edit link account-nya. Kita klik setup, terus klik yang account and banking account. Nah, untuk electronic payments-nya kita gunakan CIB atau cash in bank. Lalu undeposit fund-nya menggunakan petty cash. Lalu kita oke, lalu kita edit link account untuk yang sales. Di sini kita menggunakan account receivable. Lalu CIB atau cash in bank. Yang I charge freight on sales-nya diaktifkan, lalu kita klik freight collected. Dan I give-nya dan I access-nya juga. Untuk yang I give menggunakan sales discount. Sales discount is. Lalu yang income account-nya kita isi dengan late fee collected. Lalu kita klik OK. Lalu kita edit link account untuk yang purchase. Sini kita taruh account payable dan CIB. Kita aktifkan yang I pay freight, I take, dan I pay. Untuk yang I pay menggunakan freight paid. Yang I take menggunakan purchase discount dan I pay-nya menggunakan late fee expense. Where? Late fee expense. Menggunakan late fee expense use account. Nah, kalau sudah kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan mengisi data inventory. Kita bisa lihat kita klik inventory dulu, lalu kita cari informasinya di file. Nah, di sini untuk saldo barangnya ada 2. Nah, di sini kita klik item list. Lalu kita klik new. Item numbernya di situ ada SR PO 60. Itemnya namanya paket kecantikan. Kita checklist semua, I buy, I sell, dan I inventory. Untuk yang cost of sale account-nya adalah COGS, lalu yang tracking sales, sale of merchandise, lalu yang
item inventory menggunakan merchandise inventory. Lalu kita klik buying details. Di sini text code-nya kita isi dengan ppn. Dan ke selling details-nya juga kita text code-nya isi dengan ppn. Lalu klik OK. Lalu kita cancel dan kita new lagi ke barang yang kedua, BR PO680. Nama barangnya paket perawatan badan. I buy, I sell, I inventory diaktifkan. Lalu ke buying details dipastikan sudah terisi ppn ya. Lalu kalau sudah kita klik OK. Cancel. Lalu kita close. Lalu setelah itu kita adjust inventory di 1 Desember 2021. Memonya di sini saldo awal persediaan barang. Nah, item numbernya SR lalu BR. Kuantitinya di situ untuk yang SR adalah 80 dan BR itu adalah 70. Untuk harga dari BR itu adalah 1 juta dan untuk yang SBR itu 1.200.000. Account-nya kita isi menggunakan merchandise inventory ya. Ya, merchandise inventory yang bawahnya juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita keluar. Lalu sudah. Lalu setelah itu kita akan memeriksa yang namanya Company Data Auditor. Nah, kita klik account, lalu ke Company Data Auditor. Lalu kita klik next, run review. Kalau sudah checklist semua, berarti tidak ada yang salah. Lalu kita next lagi, run preview lagi. Nah, di sini juga checklist semua, berarti sudah benar ya teman-teman. Dan kita sudah selesai memasukkan semua data perusahaannya. Lalu kita finish.